Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 615 sampai dengan 617, terjebak arai bulan pembusukan jiwa. Kabut yang menakutkan menelan para kaku dan tangisan mereka dalam sekejap, kini merayap semakin tinggi. Yang lain panik, mencari solusi pada Zuo Fan. Vian yang berkeringat. Saya tidak tahu benda apa ini. Bahkan ahli ethereal stage akan kesulitan melewatinya. Jantung orang-orang berdebar kencang. Apa yang membuat kita mati? Tenang dan perhatikan. Zuo Fan menarik Chu Qingcheng lebih tinggi. Dia mengikutinya dengan senyum riang, matanya hanya melihat ke arah Yao Fan. Para iblis merasa kesal. Zuo Fan, kamu melemparkan 10 murid ke dalam kabut, namun kamu menginginkan lebih? Kita semua akan segera mati. Tenang saja, kami tidak mendengar apapun saat kabut membawa mereka karena terjebak. Saya akan menyelamatkan kalian segera setelah saya mengetahui proses ini. Zuo Fan melambaikan tangannya. Para iblis itu bingung. Kita? Maksudnya apa? Karena saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Saya memerlukan lebih banyak subjek langsung sampai saya tahu. Kamu memutuskan siapa yang akan pergi. Lagi pula aku akan segera menyelamatkanmu. Zuo Fan mengangkat alisnya. Wajah para iblis itu berkedut, sambil mengumpat. Kenapa kamu tidak mencobanya sendiri? Saya bisa mati, kamu tahu, bergegas ke tempat yang tidak diketahui. Zuo Fan mengejek. Kamu menganggapku bodoh? Kamu harus mati dulu, Hah? Chu Qingcheng terkikik di sampingnya. Kamu tidak ingin pergi jadi kamu membuat orang lain melakukannya. Sama seperti dulu, kamu tidak berubah sedikit pun. Para iblis terkejut, dan maksudmu kamilah yang bodoh. Tentu saja tidak, hanya saja di antara semua orang di sini, akulah yang memiliki mata lebih tajam dan dapat memurnikan pil serta meningkatkan penghalang. Apa yang bisa kau lakukan? Hanya dengan hidup aku dapat menyelamatkanmu, sementara dengan kepergianku, kamu akan segera menyusul. Itu menyerahkan misi penting untuk menguji kabut kepada kamu. Sementara saya menunggu di belakang dengan aman. Zuo Fan menunjukkan senyum jahat khasnya dengan alis terangkat. Ketiganya mengangguk pada akhirnya. Anak sialan itu menyebalkan, tapi kenapa dia harus begitu berdarahkan? Membiarkan tempat ini hidup hanya mungkin terjadi melalui dia dan kebijaksanaannya yang luas. Ketiganya mengundurkan diri. Tapi mereka akan terkutuk jika menjadi orang pertama yang mengambil pilihan terbelakang untuk mati. Mata mereka beralih ke sekte surga mistik. Dengan kabut yang menyelimuti dan memotong ruang kita, siapa yang akan pergi duluan? Mereka semua menelan ludah. Menggelengkan kepala seolah hidup mereka bergantung padanya. Hal ini membuat orang bertanya-tanya mana yang lebih buruk, kabut atau ancaman ketiga tetua. Kamu yang memulai ini. Murid-murid kami baru saja menjadi korban dan sekarang kamu panik? Keluarlah dan uji kabutnya. Vian yang berteriak, kamu yang melakukannya atau aku yang melemparmu? Aura Vian yang meledak, melenturkan lapisan keempat budidaya tahap ethereal pada murid-murid surga mendalam yang malang ini. Apakah iblis ini melampiaskan amarahnya pada kita? Mereka berguncang di sudut mereka, mundur perlahan saat kabut semakin mendekat sambil memperhatikan para tetua dalam ketakutan. Mereka terjebak pada tindakan yang benar. Tolong jangan paksa mereka, senior. Saya akan pergi. Sui Wohua melangkah keluar dengan bermartabat, menatap Zuo Fan sambil memohon. Kami terlibat dalam kekacauan ini dan saya berterima kasih karena telah datang menyelamatkan kami. Saya hanya berharap pengorbanan saya akan membantu kamu dan teman-teman murid saya untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Zuo Fan mengangguk dan melambaikan tangannya dengan dingin untuk segera melakukannya. Berhenti berlama-lama dan mati saja. Saya pasti akan menonton setiap detiknya. Sui Ruohua meratap dan menghela nafas. Dia sangat dingin. Perasaan tenggelam menguasai hatinya. Chu Qingcheng bergumam, kakak senior, haruskah aku pergi?
Untuk apa? Zuo Fen mengerutkan cengkeramannya lebih erat pada tangannya. Merasakan kepeduliannya, hati Chu Qingcheng menjadi kabur. Saya telah berada di bawah perawatan kakak perempuan sejak saya datang ke sekte surga mistik. Sekarang giliranku untuk membantu. Adik perempuan, ini adalah tugasku sebagai pemimpin kelompok sekte surga mistik. Aku harus melakukan ini. Sui Ruohua berbicara dengan keyakinan dan kebanggaan. Mata Zuo Fen beralih darinya ke Chu Qingcheng, dan menunjuk ke Vian Yang. Tidak juga, kamu tidak akan pergi. Periblis, dasar getah yang tergila-gila. Mengapa saya harus pergi? Iblis yang meledak. Zuo Fen mengangkat bahu. Kamu adalah ahli panggung ethereal di sini. Saya merasa ingin melihat efek kabut pada salah satunya. Apakah akan sama dengan yang lain atau kamu akan melakukan perlawanan? Apakah itu asap beracun atau susunannya? Membiarkan orang-orang lemah itu pergi tidak akan memberiku jawaban apapun. Jantung Vian yang berdetak kencang, wajahnya sedih, namun tidak ada cara untuk membalas. Beralih ke Vian Gui dan Vian Yin. Mereka menemukan tembok itu jauh lebih menarik daripada dia. Anak itu masuk akal. Kamu pergi. Vian Yang, pengorbananmu sangat dibutuhkan untuk menunjukkan jalannya kepada kami, saudara-saudara. Keduanya menjualnya dan Vian Yang marah. Kamu busuk. Kamu berpihak padanya dan membiarkanku mati? Inilah yang kudapat karena kalian bersaudara selama berabad-abad. Tetua Vian Yang, Anda tidak akan mati. Apakah kamu tidak percaya padaku? Zuo Fen berseri-seri. Vian Yang menghela nafas. Lebih baik aman daripada menyesal, meskipun itu tidak ada bedanya. Jika kamu tidak mendapatkan apapun dari kepergian saya, kamu akan segera menyusul. Lagi pula, aku selamat dari Double Dragon Gathering jadi aku bisa selamat dari apapun. Vian yang berjalan dengan keyakinan. Sisanya mengaguminya. Para penggarap iblis ini sangat jahat di luar nalar, namun cukup heroik ketika dibutuhkan. Tidak seperti murid-murid sekte surga mistik, semuanya menghindari bahaya, lebih takut daripada seorang wanita. Itu adalah rasa hormat paling kecil yang bisa mereka berikan kepada penjahat keji ini. Suara mendesing. Vian yang menyerang kabut dengan serangan telapak tangan. Pukulan dahsyat itu menghantam kabut namun tidak memberikan efek apapun. Hati Vian yang menegang, memberikan kabut cukup waktu untuk menangkapnya. Hanya diperlukan satu sentuhan dan Vian yang berteriak, Zuo Fen, ini. Suara mendesing. Suaranya terpotong, dan tubuhnya ditelan di depan penonton yang terkejut. Iblis yang. Dua iblis lainnya berteriak. Seorang ahli kuat seperti Vian yang jatuh begitu saja. Benda apa ini? Alis Zuo Fen berkerut sambil berpikir. Kabut ini sejauh ini tidak mematikan, atau bahkan korbannya tidak akan bisa mengintip. Dari kelihatannya, Vian yang menemukan sesuatu. Mungkin benda ini mencegah keluarnya suara apapun. Menahannya agar dalang dapat mengikatnya. Yang pasti tidak ada seorang pun di dalam yang mati, hanya membeku dan tidak dapat berbicara. Yang penting adalah bagaimana cara masuk dan menyelamatkan mereka. Iblis Yin melanjutkan. Yang lain bersukacita saat mengetahui bahwa kabut tidak merenggut nyawa. Meskipun mereka merasa jengkel tentang cara mengatasinya. Semuanya bermuara pada bagaimana cara menyeberanginya tanpa menjadi mangsa. Tatapan Zuo Fen melayang, hal aneh apa ini? Kabut menyeramkan semakin mendekat. Membuat mereka yang berada terlalu dekat menjadi mengendur lalu menelan ludahnya tanpa banyak mengintip. Setiap kali ia mendekat, ia mengubur ketakutan yang lebih dalam di hati orang-orang ini. Membuat mereka berlarian dan menjauh bahkan ketika mereka tidak punya tempat untuk pergi. Satu-satunya pengecualian adalah Zuo Fen, yang menatap dengan cemberut dan berharap akan petunjuk terkecil yang akan membantu mengungkap misteri ini. Pemakan kabut terus berlanjut. Mangsanya yang meronta dan tidak menentu akan menghentikan semua gerakan.
Bahkan mata mereka berkaca-kaca saat mereka mendekat sebelum tenggelam ke dalam putih besar di baliknya. Zuo Fan menangkap ekspresi setiap menitnya dan bergumam. Sudah sangat jelas sekarang. Anak itu hampir mempermainkanku. Apakah kamu menemukan jalan? Dari ledakan sombong Zuo Fan, Zhou Qingcheng tersenyum. Sisanya memandang dengan harapan, Vian Yin bertanya, kamu tahu apa ini? Tentu saja, hal ini sepertinya membuat kita semua tertipu. Ini bukan kabut, juga tidak ada racun di dalamnya. Lebih baik lagi, itu tidak ada. Zuo Fan menjelaskan. Zuo Fan mencibir. Ingat analisis kita tentang pria itu? Hahaha, dia benar-benar hanya bermain-main. Dia menciptakan kabut untuk menakut-nakuti dan membingungkan kami sebelum kabut itu menelan kami semua. Pada kenyataannya, itu hanyalah sebuah penghalang yang semakin meluas, sebuah susunan yang membingungkan. Begitu berada di dalamnya, kamu akan terbawa oleh ilusi dan tidak akan bisa melarikan diri meskipun tertelan olehnya. Jadi itu alasannya. Serangan Vian yang tidak berpengaruh karena awalnya kosong. Dia pasti sampai pada kesimpulan yang sama ketika dia berteriak, tapi ilusi itu muncul saat dia mulai. Vian Gui juga mengetahuinya. Hal yang sama terjadi pada semua orang yang terpesona. Mata mereka tumpul dan bahkan tidak menangis karena mereka dikuasai oleh ilusi. Tapi itu sungguh merupakan susunan yang mengesankan bahkan bagi ahli tahap ethereal pun tidak bisa menghindarinya. Meskipun tidak berbahaya, rasa takut masih tetap ada di hati semua orang yang tersisa. Karena susunannya dapat menangani para ahli tahap ethereal. Mereka menoleh ke Zuo Fan dengan tatapan memohon dan menangis. Apa yang pernah kita lakukan hingga kita pantas menerima nasib ini? Zuo Fan masih menyipitkan mata ke arah kabut, bergumam. Jangan khawatir, pria itu tidak begitu tangguh. Arai ini jelas berada di atas kelas 7 dan cukup rumit, tapi itu pun tidak cukup untuk menguasai ahli tahap ethereal secepat itu. Saya bertaruh. Apa? Sui Ruowa bertanya. Zuo Fan menyeringai jahat. Dia menggunakan cara khusus untuk meningkatkan efeknya. Penjelasan paling logis adalah menggunakan batu suci. Apa? Semua orang menangis, tapi itu. Lumayan. Zuo Fan mengangkat alisnya. Dari seluruh wilayah barat, hanya 3 sekte menengah dan atas yang dapat memilikinya. 3 sekte tengah akan mendapat terlalu sedikit sampah seperti ini. Tidak ada sesepuh waras yang akan membuang mereka pada sesuatu yang sia-sia seperti sebuah arai. Itu hanya berarti bahwa itu adalah sekte iblis dari 3 sekte superior. Sekte iblis nomor 1 di wilayah barat, sekte api neraka. Hahaha, cukup banyak kepala yang ada di pundakmu, meskipun budidayanya rendah. Kamu dapat menebaknya. Sebuah tawa bergema dari kabut, mengejutkan rata-rata murid. Zuo Fan menyeringai. Saya bertanya-tanya trik apa yang Anda gunakan untuk mengambil semua penduduk kota tanpa suara padahal itu hanya ilusi belaka untuk membuat mereka pergi sendiri. Sial, kamu lumayan. Orang pertama yang melihat permainan kecilku. Tapi apa gunanya hal itu terhadap susunan kelas 7 yang dilengkapi dengan batu suci? Bukan apa-apa, itu saja, hahaha. Sementara dia mengejek, yang lain menoleh ke Zuo Fan. Telah memberi mereka sedikit harapan. Namun sekarang dia hanya tersenyum dingin. Mereka menganggap Zuo Fan takut dan hati mereka tenggelam. Hanya Zhou Qingcheng yang memiliki keyakinan tanpa akhir dan senyuman manis. Apakah kamu tidak takut? Zuo Fan tersenyum padanya. Zhou Qingcheng menggelengkan kepalanya, matanya hanya tertuju padanya, aku tidak akan pernah takut jika ada kamu. Jantung Zuo Fan bergetar dan mulutnya melebar menjadi senyuman saat tangannya menyentuh punggungnya dan membiarkan cahaya merah memasuki dirinya. Apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Kedua iblis itu terdiam. Bung, kami adalah rekan satu timmu di sini. Bukankah sebaiknya kamu memberitahu kami cara menghadapi bahayanya? Vian Yang dan rekannya.
sedang menunggu penyelamatan, namun di sini kamu menggoda wanita. Aturan sekte benar. Kultivator iblis manapun yang terpesona oleh cinta akan kehilangan dirinya di dalamnya. Suwiruhwa dan yang lainnya merasakan rasa aneh di mulut mereka. Sekte manapun melarang pria dan wanita terlalu dekat. Meskipun tidak seketat para penggarap iblis, para penggarap yang salah menyangkalnya karena mengacaukan kultivasi mereka. Wanita-wanita ini berada di puncak masa kewanitaan mereka. Tentu saja, mereka kadang-kadang melakukan sapu tangan, tetapi mereka masih mengolahnya sepanjang waktu. Namun melihat mereka berdua di dunia yang mereka ciptakan sendiri menggugah sesuatu dalam hati mereka yang kesepian. Sebuah kerinduan dan hasrat yang tidak pernah mereka ketahui keberadaannya. Dan air menjadi merah padam. Saudari Kincheng seperti peri, semua anggota sekte memujanya, namun mengapa dia jatuh cinta pada iblis? Dia tidak punya jawaban. Kakak perempuannya itu dihukum karena alasan yang sama. Dan Er mulai khawatir tentang masa depan Chu Kincheng yang goyah. Matilah, pasangan busuk. Biarkan dia pergi, brengsek, aku yang mendapat kesempatan duluan. Lakukan sekarang atau mati. Raungan kebencian datang dari balik kabut. Meski masih ketakutan, yang lain harus mengakui kalau kedua sejoli yang pamer di depan umum ini perlu dihajar. Bung, kita berada di pihak yang berbeda, tapi kami mendukungmu. Zuo Fen tersenyum, sengaja membuatnya kesal. Sambil mengangkat tangan mereka yang terhubung. Aku sangat menawan. Apa yang akan kamu lakukan? Hai, memisahkanmu bukanlah apa-apa bagiku, bajingan yang terlalu percaya diri. Suara cekikikan itu diikuti oleh kabut yang mengepul menghampiri mereka. Ia mengambil sisanya seperti semua korban yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Aku akan membuatmu menderita di arai bulan pembusukan jiwa kelas 7 selama 49 hari. Saat aku sudah kenyang dengannya, aku akan mampir untuk memberitahumu bagaimana nasibnya, hai. Semua ingin lari, tapi kemana? Hanya butuh sedikit waktu bagi kabut untuk membawa mereka, kecuali pasangan manis itu. Keduanya mundur sejauh yang mereka bisa, tetapi sayangnya. Kabut menyelimuti mereka. Pikiran Chu Kincheng kabur dan Zuo Fen berteriak, Kincheng. Tangisannya juga mereda dengan matanya yang berkaca-kaca. Tawa itu terdengar sekali lagi. Bodoh, betapapun tajamnya pikiranmu. Kamu terlalu lemah. Buang-buang waktu saja bermain-main dengan kultivator radian stage lapis kedua yang lemah, hai. Pak. Tangan Zuo Fen pada Chu Kincheng terlempar, dan kemudian ledakan tawa bergema. Sayang sekali pria itu tidak menyadari mata Zuo memancarkan nyala api biru yang sangat terang. Mengaum. Naga prismatik berkeliaran di dalam pikirannya. Dikelilingi kabut namun tidak pernah mendekat. Perisai prismatik melindunginya dari apapun. Mata naga itu terbuka dan melolong ketika semburan api biru meledak dari dalamnya menjadi neraka. Membakar habis jejak kabut. Zuo Fen membuka matanya, nyala api biru menyala di dahinya, menjernihkan pikirannya. Hahaha, lelaki itu bermain terlalu lama hingga jadi sombong. Dia tidak tahu arti siapa yang terakhir tertawa. Zuo Fen mencibir. Dengan nyala api biru, tidak ada metode yang akan membahayakan jiwaku. Nah, sekarang saatnya mengikutinya ke sarangnya. Zuo Fen kemudian melihat sekelilingnya yang putih sekali dan menghela nafas. Hampir lupa, aku masih terjebak dalam susunannya. Jika kamu dapat mengaturnya, bukankah saya juga bisa? Saya juga punya batu suci. Jika ada satu hal yang tidak kumiliki, itu adalah batu suci, hai. Sambil terkekeh, Zuo Fen melambaikan tangannya, dan lampu yang dilepaskan membentuk susunan yang rumit. Kemudian membentuk isyarat tangan dan berteriak, arai on arai. Ledakan. Dengan gempa besar, Zuo Fen berada di tengahnya, cahaya menyilaukan melintas, meluas ke segala arah. Kabut yang tak dapat dijelaskan telah bertemu dengan pasangannya. Berhamburan di tempat. Kota yang kosong itu sekarang sudah bersih dan kembali tenang. Ah, tidak.
Di dalam gua yang dalam, jeritan memantul dari batuan dasar yang kokoh. Sui Ruohua dan mangsa yang baru ditangkap membuka mata mereka untuk menyaksikan pemandangan yang paling memerah. Mereka melihat seorang pria tersipu dengan rambut merah dan senyuman menyeramkan. Pemuda yang sama yang mereka temui 2 minggu lalu. Serta seorang wanita yang paling familiar, melolong di bawah bibit manusia yang keji itu. Adik perempuan! Sui Ruohua berteriak, dasar bajingan, lepaskan dia! Dia merasa tidak berdaya untuk menyelamatkannya, mendapati kultivasinya melemah. Si rambut merah mencibir. Hai, gadis, apakah kamu begitu bersemangat? Jangan khawatir, nomor kamu akan segera muncul. Kotoran busuk. Mata Sui Ruohua memerah karena penderitaan yang dialami adik perempuan juniornya. Chu Qingcheng dan Dan Er juga terbangun dan melihat gambaran menjijikkan yang sama. Sementara dari geng sekte penipu iblis, hanya para wanita yang mendengus sesuatu. Karena sisanya adalah pembelajar yang sangat bersemangat tentang ritual yang digunakan binatang buas ini sesekali. Vian yang meneteskan air liur. Hei, peziarah, kami tidak mengenal mereka, hanya bertemu satu sama lain. Lakukan apa yang kamu inginkan dengan gadis-gadis itu, tapi biarkan kami pergi. Hihihi, aku melihatmu mencoba membantu mereka. Jangan berpikir tindakanmu akan membodohi siapapun. Si rambut merah mengejek. Vian yang menghela nafas. Pemimpin kami adalah teman lama wanita itu, jadi dia ingin membantu. Kami berbeda. Siapa peduli? Kau ada di guaku, jadi kau jadi mangsaku, sesukaku, hihihi. Si rambut merah terkekeh saat dia berusaha lebih keras dalam tindakannya. Membuat rindu di bawahnya menangis untuk terakhir kalinya sebelum merosot. Dia mengering di bawah mata telanjang, menjadi sekam dalam hitungan detik. Mengisapin. Vian yang menenangkan diri. Karena pria itu berlatih seni seperti itu, kita seharusnya aman, hahaha. Suara mendesing. Namun, si rambut merah berdiri dan menjentikan agar seorang pemuda jatuh ke tangannya. Dia kemudian menyerap cahaya merah yang memancar dari anak itu, esensinya. Pemuda itu akhirnya mengering seperti gadis itu. Sekarang yang... Wajah Vian yang berkedut, menatap si rambut merah dengan mata menyedihkan. Bung, apakah kamu pria atau wanita? Tidak bisakah kamu memilih satu saja? Setidaknya biarkan sebagian dari kita memiliki kesempatan dalam hidup. Hai, saya mengambil yin dan yang. Jangan khawatir, saya akan segera memetik yang dari ahli tahap ethereal. Pasti menyenangkan, hahaha. Wajah Vian yang tenggelam dan menatap rekan-rekannya yang menunjukkan wajah pahit yang sama. Di sini aku adalah ahli tahap ethereal yang perkasa dan menemukan akhirku di tangan seorang anak kecil, dengan mengambil yangku. Oh, sayang sekali. Terkutuklah kamu, Zuo Fen. Kamu bilang kamu akan menyelamatkan kami. Di mana kamu sekarang? Setiap korban di sini mengutarakan pemikirannya. Karena mereka menyerahkan nyawa mereka agar Zuo Fen dapat menemukan solusi. Mengabaikan lelaki tua itu, si rambut merah menarik celananya dengan seringai bahagia dan menoleh ke arah para wanita yang hadir, khususnya UR. Hai, gadis, wah, betapa matangnya dirimu. Benar-benar ingin mengobrol dengan kamu? Si rambut merah mematahkan kedua lengan dan kakinya. Kecuali derit, tidak ada yang terdengar dan pria itu tampak bingung. Hei, apa kamu yakin kamu seorang wanita? Bagaimana kabarmu begitu keras? Ayo istirahat dulu. Si rambut merah menggeram, tubuhmu terbuat dari apa? UR mengejek, maaf, tapi Tuan memberi kami semua pil zombie yang mengeraskan tubuh kami. Jadi berhentilah membuang-buang nafasmu. Sebenarnya ada master bajingan di luar sana? Aku menghukum murid seseorang. Tapi melakukan itu semua jadi aku tidak bisa menikmatimu. Si rambut merah sangat marah. Siapakah tuanmu ini? Keluar dan sembuhkan dia. Berhentilah berteriak, dia tidak ada di sini. Kui Lang menghela nafas.
Bung, mari kita bergerak sedikit atau kita akan menjadi terlalu kaku bahkan untuk berbicara. Kita akan berubah menjadi batu dan mati. Mengabaikan permohonan itu, si rambut merah mengerutkan kening dan berseru. Itu bajingan itu. Bagaimana dia menjadi tuanmu ketika kamu memiliki kultivasi yang lebih tinggi? Itulah cara dia mengendalikan kita. Kui Gang mengeluh, mencari alasan. Si rambut merah mengangguk, menepuk dadanya. Jangan khawatir, sialan itu terjebak dalam kabutku. Dalam beberapa hari, aku akan mendapatkan obat dari jenazahnya, dan kesenangan akan dimulai, hai hai hai. Seringainya yang sehat tertuju pada Yuer dan Bai Lian sebelum pergi. Keduanya melotot sebagai jawaban, lalu menghela napas. Pil zombie benar-benar merupakan berkah tersembunyi. Bertentangan dengan kepercayaan umum. Tidak semua wanita penggarap iblis seperti Humeir. Tidak peduli dengan reputasi dan martabatnya. Si rambut merah pergi ke sisi sekte surga mistik, menepuk pipi lembut Sui Ruohua. Lalu dan dan wanita lainnya. Betapa halusnya, betapa lembutnya. Nah, itulah yang saya sebut wanita, bukan batu. Sekarang istirahatlah. Berhenti, kamu iblis. Jangan sentuh mereka. Akulah yang menghinamu. Keluarkan aku jika perlu. Seseorang berteriak. Gadis-gadis itu berbalik dengan gembira, Tuan Muda. Namun, pemandangannya membuat mereka tercengang. Rambut Xuan Xiaoyu berantakan, matanya merah, wajahnya pucat, dan terlihat gila. Pikirannya agak melayang, tatapannya tidak menyenangkan. Bajingan, apa yang kamu lakukan pada Tuan Muda? Sui Ruohua mengutuk. Si rambut merah mencibir. Tidak ada, biarkan saja dia menikmati pertunjukannya, bajingan yang beruntung. Namun lihat apa dampaknya terhadapnya. Hatinya yang malang tidak dapat menerimanya. Apa salahku? Tidak mungkin Tuan Muda kita yang beradab akan. Wajah Sui Ruohua memerah karena marah. Si rambut merah menggelengkan kepalanya. Halus? Hihihi, kalian para kultivator sombong yang salah suka menampar satu sama lain dengan kata-kata indah demi penampilan. Aku hanya mengatakan dia terlihat halus secara normal. Sedangkan ketika gila dia sama sekali bukan manusia, sebenarnya dia adalah iblis sepertiku. Tahukah kamu bahwa tuan mudamu yang baik ini juga menyukai adik perempuanmu? Apa? Sui Ruohua dan para gadis memperhatikan Xuan Xiaoyu dengan tatapan bertanya-tanya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menundukkan kepalanya karena malu. Dia menjadi iblis, sama kotornya dengan iblis ini. Diam, hama iblis. Tuan muda tidak akan pernah tertipu oleh rencanamu. Dia tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu. Seorang tetua berteriak. Sui Ruohua dan yang lainnya berteriak, Elder Yun, kamu baik-baik saja. Ada 3 tetua di sisi Xuan Xiaoyu, 2 di lapisan keempat tahap ethereal, dan 1 lagi di lapisan kelima. Mereka semua tampak tenang dengan mata tertutup. Penatua Yun adalah pemimpinnya, menegur meskipun tidak melihat. Si rambut merah berjalan mendekat sambil tersenyum. Orang tua bodoh, aku telah mencoba berkali-kali untuk menggoda kalian, orang-orang tua, namun hanya dia yang terjatuh setiap kali. Jika kita semua mempunyai iblis di dalam diri kita, cepat atau lambat iblis itu akan keluar. Karena Tuan Muda Sekte Surga Mistik sekarang adalah seorang kultivator iblis. Apakah hal itu akan membuat Sekte Surga Mistik menjadi sekte iblis di masa depan? Hahaha. Tidak masuk akal. Tuan Muda masih terlalu muda dan naif. Meskipun dia mungkin melakukan kesalahan, tidak mungkin dia akan menempuh jalan yang sama menuju neraka seperti kalian para iblis. Dia tidak akan mempermalukan sekte surga mistik. Penatua Yun mengumpat. Si rambut merah mengangkat bahu. Semua sama saja karena noda terkecil dari sekte surga mistik akan menjadikannya bahan tertawaan bagi sekte lain. Seorang kultivator yang salah belajar cara memetik yin, sebenarnya saudara perempuan sektenya. Katakan padaku jika itu tidak lucu, hahaha. Jenggot lelaki tua itu bergetar karena marah sementara Xuan Xiaoyu hanya menundukkan kepalanya.
Suirohwa memandang anak muda ini dengan kasihan dan menghela nafas.